Hai teman-teman semua, hari ini adalah hari yang paling spesial buat kalian. Kenapa saya sebut spesial? Karena saya ingin berbagi informasi mengenai syarat-syarat melamar kerja di Amerika. Seperti thumbnail yang saya kasih di video ini, ya apakah perlu ijazah atau apakah perlu pengalaman? Nah, saya akan buka semuanya ya. Saya akan berbagi secara simpel dan mudah-mudahan kalian bisa paham dan kalian bisa mengerti sehingga kalian bisa mempersiapkan dokumen-dokumen apa saja, dan saya berharap semoga kalian bisa sukses mendapatkan pekerjaan di Amerika secara gampang dan tidak pusing lagi untuk mencari tahu apa saja sih sebenarnya dokumen yang dibutuhkan. Namun sebelum itu guys, Anda harus ketahui dulu di Amerika di sini itu semuanya serba simpel ya, tidak ribet seribet-ribetnya seperti di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia saya berikan contoh dulu ya guys sebelum saya lanjut. Ini kita di sana tentunya kita perlu ijazah, itu yang pertama. Kedua, kita perlu pengalaman. Yang berikutnya perlu SKCK atau surat keterangan dari kepolisian, dan berikut harus ada surat keterangan dari rumah sakit. Ya, mungkin seperti itu yang mereka minta kriteria, dan selain itu juga mungkin mereka mau lihat seberapa tinggi kita ya, atau seberapa good looking kita. Jadi ya kriteria seperti itu mungkin kadangkala itu sangat menyakiti juga ya bagi pelamar-pelamar kerja yang di sana. Namun mungkin sebagian tempat-tempat kerja lainnya juga tidak seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan saya berharap diskriminasi itu tidak ada ya, karena saya pernah banyak mengalami diskriminasi karena mungkin saya pendek dan apa ya, kekurangan lain, sehingga saya juga kadang-kala sakit hati juga guys. Nah, dalam tema saya kali ini saya mau bahas mengenai pekerjaan secara umum ya. Misalnya pekerjaan restoran, kerja di kayak cafe seperti itu, atau kerja di mall, di toko-toko besar, atau mungkin di pabrik, atau ya yang secara umum ya guys. Makanya di sini saya mau jelaskan secara simpel agar persyaratannya tidak menyakiti hati Anda juga ya. Maksud saya agar pada saat melamar itu Anda tidak perlu mempersiapkan sesuatu yang sulit ya. Karena pekerjaan ini yang saya maksud ini kayak pekerjaan-pekerjaan yang umum seperti yang ada di Indonesia, sehingga pada saat melamar tidak membutuhkan banyak kriteria-kriteria ya. Untuk persyaratannya simak baik-baik ya. Ini dia. Nomor 1, green card atau kartu hijau. Ini adalah kartu permanen residen atau kartu izin tinggal Anda ya, kalau Anda di Amerika. Jadi kalau Anda belum ada atau belum punya green card, maka Anda bisa menggunakan work permit atau kartu izin kerja Anda ya. Kartu work permit ini Anda bisa dapatkan setelah Anda mencoba untuk apply green card. Jadi 3 bulan setelah pengajuan green card, maka Anda akan diberikan work permit oleh USCIS. Jadi kartu work permit ini Anda dapat gunakan untuk melamar kerja sebelum green card Anda dapatkan. Yang kedua, social security card. Jadi social security ini sangat penting sekali Anda harus urus dan Anda harus bikin di wilayah Anda, karena ini akan digunakan untuk lamaran kerja dan untuk ini ya, sebagai dokumen penting ketika Anda tinggal di Amerika. Jadi segala sesuatu pasti akan menggunakan nomor yang ada di social security ini. Yang berikut, ID card atau kartu identitas. Jadi seperti kalau di Indonesia kita menggunakan KTP, kalau di sini kita menggunakan ID card, kartu identitas atau kartu SIM Anda. Dan yang berikut, paspor. Paspor ini sebenarnya tidak terlalu penting ya guys. Kalau Anda sudah tinggal di luar negeri, tentunya Anda tidak usah lagi ya menggunakan paspor. Tapi kadangkala ada juga yang meminta ya, ingin melihat paspor Anda untuk mencocokkan dengan visa kedatangan Anda menggunakan visa apa. Ya kadangkala ada perusahaan juga yang kepoin kayak gitu ya. Jadi persiapkan, tapi tidak wajib juga ya. Tapi intinya itu adalah green card, social security number, dan kartu identitas. Jadi hanya itu guys. Jadi tidak sama sekali tidak ribet, itu hanya simple ya. Itu paling gampang sebenarnya, karena hanya 3
kartu ini sebagai modal Anda melamar kerja di Amerika. Nah, mengapa guys orang Amerika tidak menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk melamar kerja? Ini diakibatkan karena di sini itu bebas ya, setiap orang bisa bekerja. Bahkan jika Anda mau lihat, sebenarnya anak-anak SMP itu sudah kerja ya secara legal. Jadi mereka tidak dibatasi umur maupun tidak dibatasi kekurangan. Bahkan orang cacat pun bisa kerja ya. Orang yang tidak punya tangan ini, kalau Anda masuk di sini Anda bisa lihat ya. Jadi tidak ada kriteria tertentu, mesti cantik atau mesti tinggi. Jadi setiap orang bisa kerja. Makanya banyak anak-anak sekolahan itu ada kerja part time ya. Karena segala pekerjaan di sini tidak dibatasi oleh umur dan usia. Mungkin kalau dia sudah tua sekali, ada yang sampai 60-70 masih kerja guys. Jadi itu benar-benar luar biasa ya. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Jika Anda tidak punya pengalaman kerja, jangan khawatir sama sekali. Karena di sini sistemnya training dari nol sampai Anda bisa tahu. Jadi pada saat Anda memang benar-benar mau melamar kerja, itu hanya dibutuhkan keberanian Anda dan percaya diri Anda. Jadi jangan pernah takut. Jika Anda memang benar-benar agak kurang berbahasa Inggris secara lancar, maka Anda tidak dipaksakan untuk menguasai bahasa Inggris secara 100%. Akan tetapi walaupun sedikit-sedikit Anda mengerti, karena selain komunikasi mereka juga pakai kayak body language ya. Bahkan orang bisu seperti tempat kerja saya itu dia tidak bisa bicara tapi tangan dia bisa bekerja. Nah, dia bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah karena dibutuhkan itu skill, bukan jago bicara ya atau fasih berbicara dalam bahasa Inggris, akan tetapi itu skill. Walaupun bicara lancar, tapi kalau tangan atau pikiran tidak bisa bekerja, ya otomatis itu bukan kriteria lagi ya. Jadi mereka tidak suka dengan begitu, apalagi yang malas-malas. Jadi kalau Anda punya keberanian, niat, dan memang benar-benar mau berusaha untuk beranikan diri melamar kerja, maka pasti Anda diterima. Tidak usah khawatir dengan tidak punya pengalaman, karena di sini mereka akan training Anda dari nol, dari benar-benar tidak tahu sampai menjadi tahu. Jika Anda masih perlahan-lahan, masih butuh waktu yang agak panjang, mereka tidak akan bosan guys. Terus terang, ini jujur ya, mereka akan training Anda dan mereka tidak akan pernah menekan Anda, tidak akan pernah membuli Anda. 100% mereka akan membantu Anda sehingga Anda bisa mengerti dan paham dengan pekerjaan yang Anda ingin dapatkan guys. Bagi yang punya ijazah, walaupun itu ijazah yang lulusan university yang mungkin kriteria universitasnya itu wah ini hebat nih, hebat. Guys, ada perlu ini yang Anda harus ketahui itu, kalau ijazah yang Anda bawa itu dari Asia terus Anda masuk ke Amerika, itu tidak akan dipakai. Itu kenapa? Karena kriterianya atau basic orang-orang yang ada di sini yang lulusan sekolah itu berbeda ya. Jadi untuk ijazah-ijazah yang dari Asia itu tidak akan dipakai ya. Dan jika Anda memang mau memakai ijazah, maka Anda wajib untuk menggunakan ijazah yang ada di Amerika. Jadi walaupun Anda lulusan universitas, maka Anda harus lakukan penyesuaian, jadi sekolah lagi ya untuk dapatkan ijazah lulusan universitas di sini. Namun jika Anda tidak mau sekolah lagi, maka Anda tidak perlu membawa ijazah SMA. Misalnya Anda lulusan SMA, tidak perlu karena itu memang tidak dipakai. Jadi makanya kategorinya di sini, kecuali jika Anda mau melamar kerja dalam kriteria tertentu, misalnya dokter, dosen, atau mungkin pengacara, atau yang mungkin kelas-kelas pekerjaannya lebih tinggi. Nah, itu akan memerlukan ijazah dan itu harus lulusan memang dari lulusan universitas luar negeri ya, yang Eropa atau yang dari Amerika, bukan yang dari Asia, karena mereka tidak akan, saya sudah pengalaman guys, mereka tidak akan terima ijazah yang berasal dari Asia. Jadi makanya mereka tidak membutuhkan ijazah kalau pekerjaannya umum ya, pekerjaannya istilahnya kategorinya bukan yang level-level di atas ya. Jadi Anda jangan khawatir, modal saja percaya diri dan jangan takut dengan
ijazah jika Anda mau melamar kerja, dan jangan takut juga jika Anda tidak punya pengalaman. Nah, di sini ada yang saya missing guys, untuk foto juga. Mereka tidak perlu foto ya. Jadi itu yang bla 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 yang banyak kriteria itu di sini tidak dipakai. Jadi cukup sediakan seperti yang saya sebutkan tadi ya, simple, hanya ada 3 hal, yaitu green card, social security number, dan ID Anda. Cukup itu, dan niat Anda untuk melamar kerja di Amerika. Jadi tidak ribet dan tentunya simple kan. Pada saat Anda mau melamar kerja, saya mau ingatkan di sini. Jika Anda pingin kerja seperti ini, Anda harus punya niat bahwa Anda bukan karena Anda punya skill ya. Kalau memang Anda tidak punya skill tidak masalah, akan tetapi Anda harus tahu bahwa pekerjaan ini adalah seperti ini kira-kira, dan Anda benar-benar akan menggelutinya, akan menyukainya, dan akan menikmati pekerjaan Anda. Bukan asal melamar terus masa bodoh deh pekerjaan itu, yang penting uang. Jangan berpikiran seperti itu, karena biasanya orang yang cuma suka melamar kerja terus dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, itu akan akan benar-benar di fire ya, atau akan benar-benar dipecat. Karena di sini melamar kerja itu sangat mudah, akan tetapi pekerjaan itu juga harus menjadi tanggung jawab Anda untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin ya, bukan cuma asal datang kerja ya, tidak mengerjakan tugas dengan baik terus terima gaji ya, tidak seperti itu guys. Dan kalau melamar kerja, jika Anda kesulitan untuk mencari pekerjaan, Anda juga bisa searching di Google ya, ada banyak sekali untuk area-area Anda bisa lihat mungkin, oh ini di state ini, ini kira-kira di jenis pekerjaan seperti apa. Anda bisa lihat di Google, karena saya waktu pertama itu sebenarnya saya searching di Google, ada banyak sekali ya, bahkan di area wilayah saya untuk tempat tinggal pertama itu, ternyata di ini banyak ya ternyata. Jadi itu tidak pernah kehabisan stok untuk posisi-posisi ini ya, lowongan pekerjaan. Jadi ada banyak sekali. Jadi Anda bisa mungkin masuk di link itu, terus Anda isi data pribadi Anda, terus jangan lupa Anda juga print apa yang Anda sudah isi di situ, terus Anda bisa bawa ya sebagai bukti bahwa Anda sudah isi di link itu bahwa Anda membutuhkan pekerjaan ini, pekerjaan yang sudah Anda pilih lewat link itu. Jadi bawa lamaran kerja Anda, bawa dokumen Anda, dan percaya diri, tampil tidak perlu sekeren-keren abis ya, yang penting rapi, bersih, wangi. Tidak perlu sih wangi, yang penting tidak urak-urakan ya, tidak amburadul. Apalagi kita dari Asia, harusnya tampil sopan kalau pada saat kita melamar kerja ya. Nanti kalau mungkin setelah kita dapatkan pekerjaan, mungkin ya terserah Anda lah jenis pekerjaan apa, mungkin kasar atau kasar, Anda bisa mungkin berpenampilan terserah Anda. Tapi kalau pekerjaannya bagus ya, yang mengharuskan Anda tampil rapi, ya Anda harus ya ikuti ini ya situasi. Tapi jangan lupa juga, saya mau kasih tahu di sini bahwa di sini pekerjaan itu tidak perlu dan tidak mementingkan bahwa Anda harus berpenampilan super mewah, super rapi, super bagus, sehingga Anda menghabiskan banyak sekali uang untuk lebih tampil keren agar ini ya, agar mungkin orang lain bisa melihat dan menilai Anda, wow keren banget. Tidak, di sini tidak ada berkompetisi seperti itu. Jadi tampil sesimpel mungkin, karena bule-bule di sini tidak mengharuskan pekerja-pekerja mereka menggunakan kostum-kostum tertentu, apalagi makeup. Jadi Anda tidak perlu membuang-buang banyak uang untuk tampil semenor-menor mungkin untuk diterima di tempat kerja, atau pada saat Anda sudah mendapatkan pekerjaan itu, sehingga Anda harus membuang dan menghabiskan banyak sekali uang untuk ini ya, ikuti aturan perusahaan. Tidak, jangan khawatir, semua di sini serba simpel. Baik lamaran kerja, Anda bisa diterima, saya yakin 100%. Yang penting Anda punya niat, dan pada saat Anda mendapatkan pekerjaan, otomatis Anda tidak akan menjadi menderita lagi, karena tidak ada pemaksaan untuk karyawan menggunakan seperti ini itu, dan tidak ada segala diskriminasi itu, tidak ada guys, percaya sama saya, tidak ada sama sekali. Jadi buat kamu-kamu yang ingin melamar kerja di Amerika, maka Anda jangan perlu khawatir lagi, dan tentu semoga Anda sukses dan
Saya harap Anda bisa berhasil ya. Oke teman-teman, saya pikir di sini saya sudah jelaskan panjang lebar. Semoga Anda bisa mengerti dan Anda bisa copy. Jika Anda membutuhkan pekerjaan, jangan lupa siapkan apa yang sudah saya bahas di sini. Dan jika Anda suka dengan video-video saya, jangan lupa untuk berikan support Anda dengan cara subscribe. Jika Anda punya tambahan, Anda juga bisa memberikan komentar Anda dan pertanyaan-pertanyaan di bawah, atau Anda bisa hubungi saya melalui sosial media saya yang lain, yaitu lewat Instagram saya Anita Jalowitz dan fanpage Facebook saya Anita Jalowitz. Dan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.